Monggo para sinuwun kula nyuwun pangestunipun, monggo sareng-sareng kawula padha sing rukun. Kula Enpras. Im Enpras. Enpras. Enpras itu nama panggung atau Panggung. nama panggung? Nama aslinya? Begitulah. Enjo Prasetyo, pintar. Enjo Prastio. Lah saya dengar-dengar ya beberapa sih sebenarnya waktu ini kamu ngobrol atau apa dengan Imin kan saya sering dengar juga kamu itu rapper kan gitu. Rapper. Oke, apalagi katanya punya keunikan sendiri ya, punya keunikan garap hal-hal yang berbau tradisi, rap-rap berbau tradisi. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin tahu dulu ini sedikit banyak tentang saya sendiri itu tidak banyak referensi tentang rap ya, musik rap. Ya yang setahu saya itu kan itu hampir mirip-mirip dengan blues. Ya kalau satu itu satir-satir karena kesedihan, kalau blues itu, kalau rap itu suasana marah atau apa, lahirnya begitu. Kritik sosial, tapi intinya karena itu ingin melakukan kemarahan, ya kemudian dia jadikan musik gitu kan, pemutasinya. Makanya seolah-olah kayak ngomong kan, Iya, gitu. kan gitu-gitu Iya. kan. Dan kita pernah eranya coba saya budok gitu, era-era Iwake kalau kita ya di Nada, kalau di Indonesia begitu. Nah, saya ingin tahu dulu ini tentang ngobrol-ngobrol tentang rap secara umum dulu. Sejauh Anda itu sejarahnya rap itu gimana dan di mana di Indonesia itu gimana fenomena rap itu? Kalau bicara tentang sejarah rap atau lebih ke kulturnya hip hop gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi tidak terlalu mengikuti atau bahkan tidak tahu yang detailnya seperti apa, karena bagi orang lain hip hop adalah kultur yang dimana satu perorangannya mempunyai literasi yang beda-beda. Dan saya nggak termasuk salah satu orang yang apa istilahnya Ngikuti genre itu ya, ya. ngikuti sejarahnya mereka, karena di sini saya cuman suka hip hop, musik-musik yang berbau hip hop, tapi tidak terlalu suka dengan kulturnya yang terlalu underground. Artinya ini lebih pada estetikanya saja ya, Iya. bukan etisnya kan? Bukan etisnya. Ya, karena kalau bicara tadi itu tentang memang secara etisnya, kenapa akhirnya tercipta lagu rapnya itu. Iya. Nah itu bagaimana kalau yang di Indonesia ini tentang ya kita kan pernah punya Iwake, Dinada, gitu-gitu. Terus di Jogja itu ada Jogja Hip Hop Foundation. Hip Hop Foundation punyanya si ini temen itu. Nah menurut Anda perkembangannya di Indonesia itu gimana? Kelihatannya kan sepi ya, maksudnya Pasang surut. Pasang surut. surut. Naik turun kalau dilihat dari rap atau musim lah, lebih tepatnya kalau di dunia musik itu ada musimnya sendiri. Kalau untuk akhir-akhir ini mungkin lebih ke stabil, tidak naik juga tidak turun, karena kenapa nggih istilahnya banyak dari karya-karya anak muda yang baru-baru, yang fresh hip hop Nusantara yang lain, atau hip hop up yang underground juga ada, yang non underground juga ada. Terus Saikoji juga masih berkarya, Tuan 13 apalagi, semua masih menimbulkan apa ya, eksistensinya mereka. Oh gitu ya, jadi masih dalam ini ya suasana, karena ya memang yang saya tahu sedikit banyak sih konon semua yang menentukan industrinya, bukan senimannya. Artinya popularitas apa yang sekarang baru hit itu dan koplo, pusat itu masa keperbiakan industri, maunya kemana-kemana, dan akhirnya lahir tenggelamnya juga eksistensinya itu kadang terikat oleh industri itu, apa namanya, dinamikanya di industri kita. Lah kalau
khasnya untuk rap kamu itu apa yang menjadi pembeda lah? Diferensialnya itu apa? Yang jadi pembeda lebih ke seakan saya tuh bercerita. Bercerita, menceritakan tentang sesuatu, entah itu wayang, entah itu cerita sejarah, entah itu hasil dari kerendeman saya sendiri. Ya saya ungkapkan di beat rap itu, di karya lagu rap saya itu. Jadi tidak semua yang berbau kritikan atau amarah dengan istilahnya kritik dengan pemerintah dan lain-lain, tidak. Contoh ada di liriknya lagu karya saya sendiri dan teman-teman yang judulnya Kuto Solo sih. Kuto Solo. Contohnya ngapunten kula nyuwun sembah panuwun ngaturaken pinarak lenggah ing kutane ingsun. Oh gitu. Oke. Monggo para sinuwun kula nyuwun pangestunipun, monggo sareng-sareng kawula padha sing rukun. Oke. Mantap. Oke sih. Jadi itu ya. Itu sudah berapa karya gitu-gitu itu bikin lirik-lirik semacam gitu? Kalau karya di komputer saya dari tahun 2000 berapa ya? 2016. Ngerokok ora to kok? Mboten nembe ngurangi. Oh, kok ora apa? Rapper Rokok. ora ngerokok. Ora kulture. Ora kulture. Ora yang kulture iku ora dodol. Tapak lima. Tapak lima. Iya. Santai wae. Ora gangster. Orang gangster. Halusan ya pas eksplorasi ini tentang Jawa nanti Tiang ngalit. Oke, jadi apakah Anda itu hanya mengeksplorasi kasanah Jawa dalam konteks itu mungkin wayang-wayang atau ini ya etika-etika Jawa, mencoba mengeksplorasi kultur yang lain? Ada enggak semacam mungkin Banyumas atau Medan atau Bali mungkin atau enggak tahu? Lebih ke apa ya? Era kerajaan sih lebih tepatnya. Oh, jadi apa patokannya itu kopi teko. Siap. Nanti terserah. Kentangmu ya rentek ae. Matur. Lagi diketoki ya. Lagi ketok iya. Nek ora kene sing udah tutut ngopi kono meneng wae. Era kerajaan aku. Jadi itu yang menjadi apa ya namanya ya, kalau saya dibilang sing jadi pegangannya itu tentang sejarah, bukan wayang. Karena ada fiksi hidup kita itu kan di epos Mahabharata sama Ramayana itu ada kan, bahkan banyak sekali partisi, banyak sekali sanggit. Terus kan di sejarah sendiri kan juga, kalau sejarah kan real ya, meskipun banyak perspektifnya kan gitu. Nah kamu dua-dua ini atau Random sih. random ya? Random. Yang wayang apa? Tuh. Ya kalau yang wayang ya baru sama Mas Simin yang proyeknya Ramayana Urban. Itu yang liriknya gimana itu? Yang apa itu? Lupa ingat nih. Untuk kayak buta ya. Buto Giant has come, Buto Giant has come, Buto Giant has come, Buto galak teko, Buto galak teko, ojo gawe prahara. Oh gitu. Mata-mata besar memerah berikan pertanda rasa murka mereka sampai di atas kepala. Oke, langsung sugui. Asal sugui. Tentang lur. Tentang. Sambil di anu saja diombe lah. Siap. Apa rapper itu halus ngono ya? Kurang garang bahasa. Mboten apa kula mboten saged garang. Garang. Apalagi nyanyinya buta-buta galak ya. Halus banget ya. Anu. Dipancingnya ngajeng musik biasa. Oh gitu. Nah sayangnya ra duwe ilustrasi musiknya ya. Itu baru ya memang itu trigger yang menarik kalau pakai musik yang pemicu tombolnya untuk orang untuk nyanyi. Kalau yang berangkat dari sejarah Berangkat dari sejarah ada, kalau di YouTube saya bisa dicari
Nusantara Kingdom itu menceritakan tentang Raja Majapahit, seorang raja dari Majapahit. Itu sambung ya? Apa? Nusantara Kingdom. Nusantara Kingdom ya, YouTube ya. Iya. Oke. Channelnya. Channelnya itu ya. Enpras Production. Enpras Production. Itu semua rata-rata karya rap semua ya, lagu-lagu ya. Gending orkestra, Oke. terus backsound musik yang bertematik kolosalan, Oke. sama rap plus IDM. Dari perjalanan itu sejak mulai kapan itu kamu bikin masuk ke rap ini? Baru 3 tahun. 3 tahun, dan itu udah berapa karya yang dibikin? Kalau rap udah ada 50 kalau di PC, di komputer, tapi yang diupload baru beberapa. Dari berapa ya? Dan 50 itu belum recording, masih recording sendiri ya? Masih Yang udah recording ada 25. Oh, dari udah 25 separuhnya ya? Iya. Itu bagus lah, banyak juga ya. Enpras Production ya itu. Silakan ngulik sendiri itu. Karena saya ingin lebih tahu latar belakang sama sejarah perjalanan dan bagaimana dia menghadapinya, persoalan-persoalan ketika itu ya, mengeksistensikan karya rap itu di ya minimal di kota Solo dulu ini ya. Lah selama manggung gitu sudah berapa kali ini pernah ditampilkan di? Kalau rap pernah di Pemalang sama teman-teman Pemalang, Hero 284. Halo Mas Odi. Hero 284 itu juga salah satu rapper Nusantara yang salah satu lagunya dengan Kacarito. ya, Kacarito ayo saling sapa aja nanti kita ya. Kacarito, ada teman-teman juga dari Jogja, Black Lab, Semzi, dan kawan-kawan yang lain. Juki, Banyak sih. Mas Juki, hip hop pun ya. Mas Juki belum kenal. Ya itu ya. Terus ada lagi, kalau manggung terakhir di Pemalang sama Mas Gimin. Oh, di Pemalang. Pemalang ya menarik juga ya. Itu kan Pekalongan sana Iya. gitu deh. Dekat wilayahnya Gunung Slamet. Gunung Slamet. Ternyata banyak juga ya, udah 50 karya, udah 25. Lah ini ya ekspektasimu apa ya dengan karya sebanyak gitu? Mungkin banyak juga loh, 50 ya, 3 tahun itu kan kalau dihitung 1 tahunnya kan berarti hampir 15 ya, 15 karya setahun gitu. Dan itu rata-rata durasinya sama 4 menitan gitu atau 5 menitan kalau untuk rap 5 menit. 3 sampai 5 menit. Kalau untuk gending-gending orkestra bisa sampai 7-8 menit. Kalau untuk IDM bisa sampai 10 atau 15 menit. Terus ketika dulu kamu itu mencoba berkolaborasi dengan Ramayana Urban itu gimana prosesnya awalnya itu? Kamu dikasih skrip dulu, melihat apa skenografinya, dilihat dan dramaturginya atau gimana? Atau kamu membaca sendiri dari itu? Mas Imin memberikan apa ya? Kisi-kisi atau skripnya. Oke. Gini temanya ini, nanti tema tentang liriknya ini isinya seperti ini. Misal lirik dari Sinta dan Trijoto. Itu kan menggambarkan tentang persahabatan yang berbeda ras atau beda kelas itu. beda kelas. Ya. Seperti itu. Nanti saya random sendiri, mikir sendiri gimana caranya menata bahasa agar tidak kelihatan seperti monolog, tapi sekedar apa gitu, cerita, tapi dengan Jadi, ada menceritakan suasananya, deskripsinya suasana, ya, deskripsi. pada waktu sekuen kui kan gitu. Jadi tidak membuat semacam dialog-dialog niat di dalam, tapi lebih mendeskripsikan definisinya ini ya.
Menarik juga ya. Ini untuk barangnya Mas. Ginting. Eh, selama ini kamu itu bermain sendiri atau berkelompok atau ada teman yang juga rapper individual gitu kan kolaborasi atau gimana? Tolong itu ini perjalanan kamu Perjalanannya dari sendiri dulu. sendiri dulu. Terus 3 orang. Hmm. 3 orang pecah. 3 orang itu dari perkenalan pergaulan atau Satu circle, satu tongkrongan, satu temen lah, temen lama. dan penyuka rapper juga. Iya, penyuka hip juga. Terus yang istilahnya pecah lah, tidak produktif lagi. Terus sendiri lagi, single player lagi. Terus mencoba bikin lagi, tapi gagal lagi juga. Terus pada akhirnya sampai sekarang single player lagi. Single player lagi. Ya itu ya wajar ya, perjalanan seperti itu ya. Kalau tidak begitu tidak berkembang. Ya. Yang saya itu kan nggak tahu ya jalurnya rapper, pergaulannya rapper atau apanya kerja jejaringnya rapper itu. Kalau di Solo itu gimana ya? Waduh, saya sendiri juga kurang paham. Nggak paham ya. Jadi memang kamu lebih pada apa ya? Kerja laboratoris sendiri ya, semacam gitu ya. Individual dan mencoba mengeksposnya hanya lewat platform digital kayak YouTube gitu-gitu ya. Hanya biasa memantau lewat perkembangan dari media sosial, karena kalau mau bertemu dengan mereka semua atau sekedar nongkrong sama mereka juga masih susah. Tidak tahu harus di mana, tidak tahu harus, bingung sendiri jadinya kalau mau ngajak. Ya. Berarti kalau masih memang ini ya istilahnya ya rasanya defisit ya. Defisit ya untuk itu ya. Ya malah kalau tapi meskipun dalam kondisi defisit gitu malah saya selalu berpikiran itu seperti arus balik ya. Ini kesempatan saya menjadi pionir ketika isi masih selalu kalau saya begitu, bukan malah gersulo istilahnya mengeluh dengan juga malah kesempatan tinggal dari aku bermain sini dan itu bisa menjadi ya semangat lah, penyemangat kita sendiri karena siapa lagi yang nama support systemnya dimanapun juga lah diri kita sendiri ya. Jadi kamu terus sekarang itu ya menggulirkan rap itu sendiri ya, meskipun kerangkanya masih digital ya. Kerangkanya tetap masih digital karena terbatas dengan apapun. Coba istilahnya saya bekerja bikin karya pun juga alatnya terbatas. Dengan apa adanya. Dengan apa adanya. PC juga udah berusia sekitar 8 tahun. PC-nya udah PC sepuh. Jadi harus pelan-pelan, harus satu-satu. Mikrofon juga mikrofon seadanya, malah kadang lebih seringnya pakai HP, nanti dibersihkan sendiri, diedit sendiri lagi. Ya berangkat dari yang apa yang ada aja lah. Berangkat dari keterbatasan. Iya. Berjalan pelan itu nggak apa-apa, yang penting jangan berhenti aja, kan gitu. Harus seniman banget tau Zan. Iya lah, harus gitu. Sebenarnya kita itu akan tidak jadi seniman kalau sudah jadi industri masalahnya. Atau udah kaya. Coba bayangkan, nggak ada sebenarnya grup indie atau kelompok indie, karena kalau sudah mayor dia kepinginnya cita-cita tetap jadi mayor, nggak ada indie itu karena kan situasi wae. Coba kalau sudah jadi mayor Beda cerita kan gitu. Orang selalu aku milih jalur indie, siapa bilang. Karena cita-citanya mayor aja, belum capek makanya dia bisanya indie ya indie.
Makanya saya masih belum percaya kalau indie itu sebuah pilihan ya, katanya. Bukan pilihan. Ah, terus ekspektasimu ke depan apa ini untuk rapper-rapper? Ekspektasi ke depan untuk saya sendiri atau untuk teman-teman yang lain? Ya pasti kamu kan ingin juga untuk kamu, kalau kamu bergerak itu kan semacam menjadi orbit orang lain juga otomatis kan gitu. Kalau harapan ini ada. Harapan ini untuk para orang-orang atau anak-anak muda yang suka dalam dunia bercerita atau rap dan hip hop dan lain-lain. Kalau kalian menyukai kulturnya atau dengan estetiknya, nggak usah malu, nggak usah dikotak-kotakkan, nggak usah apa ya, Rendah diri. dia nggak usah menye-menye lah. Karya wis keluarkan, bikin karya kalian, apapun itu terserah. Mau ada yang dengerin atau tidak, bodoh amat. Toh juga suatu saat bakalan berbuah dengan sendirinya. Gitu. Jadi kamu juga masih nggak apa-apa ini membuka kesempatan ya kalau seandainya ya berkolaborasi dengan siapa saja lintas disiplin gitu-gitu ya. Contohnya kan sudah kayak Ramayana Urban gitu. Lebih ke sedang mencari tim untuk membuat manajemen sih. Ya itu bisa sambil jalan ya. Karena orang lain ini kadang butuh keyakinan untuk berkolaborasi. Memang sih kadang ya harus berdarah dulu gitu, semacam Harus. ya artinya kamu kalau dapat undangan ke media-media yang mempublikasikan ya, kalau dalam rangka ini kan kamu masih orientasi coba untuk menunjukkan eksistensi dulu kan gitu. Ini juga investasi kan sebenarnya daripada bayar belanja iklan kan lebih mahal. Otomatis biar gimana buat apapun kalau ada undangan aku akan hadir karena mencoba untuk tampil karena untuk biar dikenal dulu kan begitu, posisinya selalu begitu. Jadi nggak ada masalah ya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang punya event atau apa silahkan undang aja. Monggo silahkan hubungi, bisa dari YouTube atau dari IG. Oke. Monggo. Alamatnya sampaikan aja, IG-nya apa, YouTube-nya apa. Siap. IG-nya bisa di Enpras Production sama tanpa spasi. YouTube juga Enpras Production. Itu. Tuh. Dan yang menarik juga karena Anda kan membawanya misi bagaimana saya ada semacam ini ya, risalah kalau zaman dulu itu apa-apa yang ada di Indonesia itu selalu diadaptasi, bukan diadopsi. Kasarnya gitu. Kenapa agama saja bisa menjadi katakanlah kalau Islam Nusantara, Kristen ya Kristen Jawa kan gitu. Itu aja agama adaptasi bukan diadopsi ya. Belum lagi pakaian, surjan itu dulu kan jas itu miliknya kolonial terus dibolongi untuk keris kan gitu-gitu semua itu ya. Lah era-era sekarang itu kan lebih banyak mengadopsi daripada mengadaptasi sehingga oponone gelondongan di bawah ini. Oke. Kasarannya kan gitu. Tapi kamu kan mencoba mengadopsi, makanya pakai sentuhan kultur Jawa tadi. Nah ini yang menarik sebenarnya, nilai plusnya di situ. Artinya di sana kamu juga memberi kasana kebudayaan tentang sebuah pergaulan kultural. Karena gimana pun juga rap itu kan dari asing ya, meskipun ya di sana juga ada akapela ya, itu juga kan gitu. Itu juga udah pakai. Oh ya, Rapalan konsepnya adalah repetitif atau yang diulang-ulang. Itu konsepnya hampir sama. Rapal juga dibaca secara cepat atau biasanya ikuti aliran nafas. Contohnya gimana? Aku malah Rapal dalam kebudayaan Jawa ya? Ya, rapalan Jawa. Rapalan Jawa atau doa Jawa. Iya tuh. Biasanya kayak satu moro satu mati, jalmo moro jalmo mati. Itu diulang-ulang.
Wah, kayak bung wilayah ngawik namas tunamosida, bung wilayah ngawik namas tunamosida, bung wilayah ngawik namas tunamosida. Oke. Artinya dekat relasinya dengan rap. Dan jangan juga kayak dikir. Ya, Yes. Soalnya tak ingin ngobrolin tasawuf. Aduh banget aja. Tapi memang Jauh. apa ya? Yang diulang-ulang kan awalnya itu kan mencapai transenden kan, maksudnya begitu kan, ruang di mana antara bumi dan langit itu loh. Nek wong populer nyebutnya kan kesurupan, tapi trans itu kan hubungan ke vertikal kan, Iya. jadinya mencoba untuk ini di antara ketuhanan dan eksistensi dirinya. Itu menarik juga ya. Dan kamu juga berkarya tentang itu ya, tentang akapela itu. Dunia perkidungan. Perkidungan. Oh, luar biasa ya. Jadi ini gelem tak ikut BMB? Masuk itu masuk. Bukan Masuk. Musik biasa. Bukan musik Boleh. biasa. Boleh. Bisa nanti kita sounding ke Mas Gun Gun lah. Mas Gon-gon ya. tetangga saya. Ayo. Ya, tapi wis tahu dong? Belum. Belum Belum. pernah ikut. Oke. Apa? Coba nanti tak omong ke sama Mas Gondrong untuk, karena yang penting kan kamu apa masuk ke media-media itu dulu untuk hadir itu kan penting. Karena nggak mungkin tahu orang itu nggak kenal nggak sayang. Waduh. Kan prepare Maret. Makanya biar disayang ya harus kenal kan. langsung kan prepare Maret bae. Oke, aku ngerti bingung saya ini ngomong apa karena aku jadi tidak banyak paham tentang dunia rap kan gitu loh. Paling itu tentang umum-umum aja seperti ini. Dulu juga kemarin ditawari Mas Simin, Jo, ikut BMB, piye, gelem ora? Ya, Gas, kalau aku Mas. juga ingin ini Saya. menawari. Aku kan kebetulan pertengahan Maret itu pameran. Ki gelem ra apa Opening. gawe opening. Pameran dulu Pak. Aku nggak tahu konsepnya kayak apa. Aku dhewe urung nemokke ide tentang nek aku pameran kan cuma ngandengil foto ya, pameran foto. Aku kira duwe seremoni untuk acara ritual openingnya. Kalau opening cuman pidato rampung itu kayak aku masih mencari ide sebenarnya untuk Proyek dua. persoalan opening. Lah setidaknya kan sama-sama kolaborasi, kamu bisa mengenalkan apa duniamu dan aku bisa jipo asas manfaat karena di acara sing unik kan ngono, karena aku deh konvensional seremoni umum kadang masih apa ya klise membosankan gitu. Tinggal mau dibikin yang model seperti Nah, apa. makanya nanti masih perlu di ini Ya, kan. belum ngobrol lagi, perlu diskusi. Kan saya melihatnya kamu ini kan punya elemen menarik untuk bisa referensiku berpikir lagi apa ya siapa tahu nih ngobrol dengan yang lain-lain bisa malah jadi satu kegiatan dan siapa tahu ya di project kalian. Kalau aku kan butuhnya cuman acara opening gitu aja kan gitu loh. Ya nanti kolaborasi karo Imin lagi lah, kono solo, kono rapper kan iso wae opening engko mlaku parodi apa pasukan keraton tapi nge-rap bisa wae kan, semua bisa terjadi wong kesenian itu kerja itane tangan. Woi, kira-kira apa yang mau disampaikan? Aku cetekan bahan iki terus terang Bro, bingung. TK aja yang sekiranya kurang ngerti loh. Ayo apa? Ya malah kono apa sih yang ingin disampaikan karena terus terang aku nggak begitu banyak referensi tentang rap karena ya memang secara informasi literaturnya kan tidak begitu banyak beredar dan orangnya tidak banyak sehingga aku tidak banyak tahu info kan gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan silakan. Kalau ada yang sampai ada sih. Lagi bingung aja ini. Ini kan mau mendekati ulang tahunnya Surakarta. Nah terus Hari ulang tahunnya Surakarta. Nah, dari dulu tuh udah bikin satu lagu buat Solo. Judulnya Kutha Solo itu. Nah, rencananya kan mau saya rebuild ulang atau diperbarui kembali. Dan munculin satu lagu lagi yang konsepnya membawa dua ras yang ada di Solo. Maksudnya gimana itu? Yang Kutha Solo itu menceritakan tentang ya Kutha Solo dengan semua wisata-wisatanya. Dengan segala pernak-pernik fenomena ininya ya.
kulturnya. Iya, kulturnya termasuk benteng, balai kota, heritage dan kawan-kawan. Sama satu lagi lagu untuk apa ya istilahnya? Untuk ikoniknya ada dua ras. Saya ngambil unsurnya naga. Naga, taruh. Naga Jawa Oke. sama naga Chinese. Oke. Nah itu juga karena itu jadi fenomena politik kemarin ketika bandara Jogja itu pakai naga itu kan. Ya, Ada karena satu partai enggak? apa ya? Ada keinginan ke situ. Karena dari kecil hidup di dua tempat, dua kultur itu. Oh gitu. Jadi saya berkacanya dengan Solo juga. Solo mempunyai satu ikonik naga dan Tionghoa juga mempunyai Iya. satu ikonik naga, cuman beda jenis atau beda Ya, karakter. Beda karakter. Setahu saya ya ini jadi saya ingat zaman kuliah saya itu kebetulan mitologi naga waktu itu untuk semiotika simbol dan saya ngambil naga juga sebenarnya. Memang kalau Cina sama Jawa itu naganya masih sama karena itu filsafat timur sebenarnya gitu daripada yang barat seperti di Yunani atau kalau di sana kan apa ya naga itu di atas atau terbang lah istilahnya. Kalau kita naga di air karena Di simbol air sama di tengah-tengah. ya kan intinya di tanah kan gitu. Kalau itu mirip-mirip sih, sana bersayap sini enggak kan gitu-gitulah. Ya. Dan di sini kan untuk gantungan gong Karena lu gendeng. karena berbeda kan. Ya itu menarik dan itu sudah dibuat di ini karya itu. Untuk rancangannya sudah. Sudah. Untuk rancangannya sudah. Eh, Tinggal mikir yang lain, mikir video klip juga masih banyak PR yang belum terlaksana. Mungkin secara prioritas saja. Kalau saya melihat mungkin ini yang menarik ya naga itu coba kamu fitkan selesaikan implementasinya kayak apa nanti kita bantu rame-rame lah untuk bagaimana mengeksposnya karena ya kalau kan Jogja kemarin kan juga Jogja istimewa itu ya Jogja itu kan menarik ya karena waktu itu perlawanan kepada Demokrat ketika ingin bagaimana demokrasi juga di Jogja karena Jogja itu kan nggak ada pilgub Semua terus keputusan ada di satu, di Sultan kan gitu loh terus satu orang. ketika waktu era SBY dulu kan mencoba dibikinin sebuah cara demokrasi tapi nggak terima dan dilawan dengan Jogja istimewa itu ya itu kan ada nilai perlawanan sebenarnya daripada persoalan politik nasional. Lah siapa tahu kalau di kultur ini kamu nggak tahu ya karena mungkin problem kita adalah ras Ya, dari antara dulu. Jawa dan Cina itu kan ras. Lah coba nanti siapa tahu itu menjadi misi sosial politikmu apa sosial kritik sosialmu agar menjadi apa ya ya diferensial lah daripada yang di Jogja. Iya. Biasanya Solo ya punya ikon juga untuk hal-hal yang semacam menarasikan pergaulan antar ras yang bisa mengharmoni mendamaikan. Ya karena sudah agak muak aja dengan rasis sana sini, sudah agak jengah aja dengan apa ya dengan omongan-omongan yang semakin lama kok semakin gak enak untuk tentang ras lain-lain. Bahkan di luar negeri pun juga ada ASEAN hate dan lain-lain, ada kayak ya rasis sama orang-orang ASEAN termasuk Indo juga kena. Bahkan di dalam negara sendiri pun juga banyak ya apa sih gitu. Ya, Setidaknya setidaknya kamu berkontribusi lah untuk ikut menjadi apa agen perubahan ya. Dan setidaknya dan kebetulan ini pas Imlek loh ya. iya betul. Ini pas apa podcast ini pas Imlek kita ngomongin naga Jawa dan Moto bikin rap. naga Cina. Nah, dan ini akan diwujudkan biar ini sekalian ditantang kudu menyelesaikan itu sehingga ini Memang harus dikejar itu. nanti bisa menjadi narasi kita bersama agar kita ya sebagai generasi sekarang itu juga menjadi
pintu perubahan gitu. Kan akan tidak dikuasai oleh kekuasaan politik yang punya ini ya kuasa itu ya. Ya. Nah itu udah frame-nya kan udah jadi nih kan, tinggal kapan ini kalau bisa kita dorong ya, nanti kita rame-rame lah untuk menarasikan secara ya kalau kekuatan kita masih sosmed, ada panggung nih kegelem rak panggung ini gratisan yang penting kan iso tampil kan ngono ae. Oke ya. Siap. Kalau masalah genre musiknya tetap Rap. genre saya pribadi dengan Oke. rap atau ICE-DM, Indonesian Dance Indonesian Culture Ethnic Dance Music. Oke. Oke, nanti kita ICE tunggu. DM. Kita tunggu hasilnya ya. Sama-sama kita tunggu hasilnya. Oh iya. Nanti kalau tidak selesai kita bully Harus selesai. harus selesai. Targetnya kapan itu? Harus selesai. Targetnya untuk semua musiknya, lagunya itu akhir Maret. Akhir Maret. Nanti kita bikin video klipnya di sini juga nggak apa-apa. Sambil ngobrol. Cuma juga ada tawaran anyar gitu. Musisi gitu. Ya apapun ya, pokoknya selama itu otentisitas kamu itu no problem, nggak ada masalah. Malah kamu harus hadir dengan otentisitas kamu. Tetap Yang basicnya apa ya? Musik saya tetap berbasic dari musik anak muda istilahnya, kayak musik IDM, musik nah, IDM, musik club dan lain-lain, Ya. atau musik festival, dance festival yang lain-lain. Kayak nek orang-orang bilang sekarang musik dugem. oke. Musik ya. Ya, house musik atau dance music, elektronik musik dan lain-lain. Musiknya tetap di situ. Nah, kalau keinginan saya itu semua atau karya-karya saya atau bahkan sama tim saya besok bisa sampai ke Tomorrowland. Saya ingin sekali menembak ke Tomorrowland karena di Indo punya Weird Genius, punya Alfie Rev. Weird Genius Jakarta punya, Alfie Rev Jawa Timur atau Bali punya, Solo Jawa Tengah masih kosong. Siapa Siapa? Ya silakan siapa yang akan jadi pelopor? Oke, terima kasih, ini sudah cukup cukup lah ya untuk sementara itu kita saling mengenal dulu karena memang saya tidak banyak hal sing siapa tahu setelah nanti perjalanan dia nanti menstimulus kita untuk isu-isu terbaru, nanti kita obrolan lagi dalam kancah persoalan musik-musik rap. Lah saya ingin menutup podcast ini kamu yang nutup dengan gaya podcast. Apa gaya podcast? Gaya rap. Monggo. Saya terserah. Kan orang rap itu ahli spontanitas. Saya tidak, saya nulis dulu. Ya sudah, yang dikenal aja, yang ada aja sebagai semacam kayak penutup. Apa ya? Monggo, terserah. Oke, saya akan bawakan salah satu rap dari lagu saya sendiri, Kuto Solo. Dan ini sebagai penutup ya. Aku nikmati. Check this out. Ngapunten kula nyuwun sebaban nuwun ngaturaken binara lenggah ing kutane ingsun monggo para sinuwun kula nyuwun pangestunipun monggo sareng-sareng kawula padha sing lukun monggo pinara sareng-sareng ndamel kutha Solo Semarak alus sopan iku adet Surakarta monggo sami-sami panuwun marang Sang Hyang Kuwasa.